Ibadah onsite atau tatap muka di Gereja GKI Maranatha akan diadakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kami akan menerapkan protokol sebagai berikut. Jemaat hadir dalam kondisi yang sehat, berusia 12 hingga 70 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memindai kode QR atau menunjukkan kartu vaksin. Mendaftar melalui nomor WA hotline GKI Maranatha dikarenakan jumlah kursi yang terbatas. Pendaftaran sudah dapat dilakukan mulai minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti baptisan air, jemaat Tuhan dapat mendaftarkan diri kepada Pendeta Muda Umi Daryani dan silahkan mengikuti kelas katekisasi yang akan diadakan pada bulan Oktober.
mau sama-sama katakan Engkau Allah yang layak Tuhan. Terima segala pujian, terima segala hormat kami. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, amen. We give you honor, we give you praise, glory. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, we give you honor, angkat tanganmu. Yes Lord, we give you glory Lord. We give you honor, we give you praise, glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, Lord. Gloria, rasa Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan pujinya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Gloria. Amen. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, apapun kondisi hidup kami, dalam setiap keraguan kami, dalam setiap ketakutan kami, dalam setiap ketidakpastian hidup kami. Kami percaya kami punya Allah yang selalu sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang dapat dipercaya. Kami nyatakan hari ini Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan, kami milik-Mu. I am yours and you are mine, Jesus. Thank you, Jesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku bahagia.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa menjumpai kembali di dalam ibadah online hari ini. Saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita sudah nikmati bersama. Saya terus berdoa, lewat pujian dan penyembahan yang sudah kita nikmati bersama, ada kuasa, mujizat yang terus bekerja dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Bapak Ibu diberkati, dan banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan lewat pujian penyembahan ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, untuk hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Kami bisa menikmati hadirat-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati tim Praise and Worship yang sudah melayani kami semua dan melayani Engkau. Dan kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, kalau sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami semuanya boleh diberkati. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dan saya berikan judul Be Humble atau Jadilah Rendah Hati. Saudaraku, kalau Anda membaca Alkitab, Anda akan temukan banyak bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati kepada setiap kita anak-anaknya. Kerendahan hati adalah bagian yang sangat penting yang harus kita bangun dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu kunci, kalau Anda baca Alkitab, ketika orang rendah hati maka Tuhan akan meninggikan. Ada kunci berkat dalam kehidupan ketika kita betul-betul menjadi rendah hati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang indah ini kita mau belajar khusus tentang rendah hati. Be humble, jadilah rendah hati. Memimpikan hidup dengan memiliki kerendahan hati adalah kerinduan semua orang. Kita semua punya mimpi dalam perjalanan kehidupan kita. Itu hidup di dalam kerendahan hati. Kita membangun kerendahan hati ada di dalam hidup kita. Itu kerinduan semua orang. Tetapi saudaraku, dalam perjalanan tidaklah mudah bahwa kita tetap rendah hati. Karena ada banyak jebakan-jebakan di dalam kehidupan ini yang membawa setiap kita tidak lagi menjadi rendah hati, melainkan sebaliknya menjadi tinggi hati. Ada banyak hal. Kalau kita bertanya kepada orang-orang, pasti mereka ingin rendah hati di dalam perjalanan kehidupan yang mereka jalani. Tetapi kenyataannya tidak semudah apa yang menjadi keinginan mereka untuk terlaksana dalam hidup mereka. Ada banyak hal, jebakan-jebakan yang bisa membuat seseorang bisa menjadi tinggi hati dan sombong. Contoh mungkin bisa harta. Ketika kita belum memiliki harta yang berlimpah, belum memiliki popularitas, belum memiliki jabatan yang lebih baik, mungkin kita bisa rendah hati. Tetapi ketika kita memiliki sebuah jabatan yang lebih baik, memiliki harta yang berlimpah, nah ini godaannya. Dan sehingga banyak jebakan-jebakan di sana dan membuat orang yang pada awalnya punya kerinduan, keinginan, mimpi untuk rendah hati, tetapi ternyata mereka tidak bisa dan akhirnya menjadi tinggi hati. Nah saudaraku, menjadi rendah hati bagi kita sebagai orang-orang percaya bukanlah suatu pilihan. Jadi kita bukan menempatkan rendah hati itu sebagai satu pilihan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Justru itu sebagai satu tanda, sign yang ada pada setiap kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Jadi orang-orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba, Tuhan inginkan bahwa kita hidup di dalam kerendahan hati. Karena itu adalah menjadi tanda dari setiap orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba, oleh darah Yesus. Kerendahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bahasa Latinnya itu adalah ditulis humilitas. Humilitas yang berasal dari kata humus yang artinya tanah. Nah, ini mengandung pengertian yang sangat luar biasa, yaitu bahwa orang-orang yang rendah hati adalah mereka yang menyadari asal-usul dirinya, di mana dirinya diciptakan Tuhan dari tanah. Jadi orang yang rendah hati adalah mereka yang menyadari
asal usul dirinya yang diciptakan Tuhan dari tanah. Dan melalui kesadaran ini membawa mereka memiliki sikap yang memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, kerendahan hati adalah bagian daripada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Semakin rendah hati seseorang, semakin hidupnya memuliakan Tuhan. Karena orang-orang lain akan melihat bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya berkata, orang-orang yang rendah hati adalah mereka yang menyadari asal usul dirinya yang diciptakan Tuhan dari tanah. Dan melalui kesadaran tersebut membawa mereka memiliki sikap memuliakan Tuhan. Saya berdoa buat kita sekalian hari ini, biarlah kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus tentang asal usul kita. Kita diciptakan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dari tanah. Dan kesadaran inilah yang membawa kita bisa memuliakan Tuhan. Setiap kali kita ingin tinggi hati, kita ingat bahwa kita ini diciptakan Tuhan. Kita ingat akan Tuhan pencipta kita yang menciptakan kita dari tanah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesadaran inilah yang akan membawa kita tetap rendah hati. Dan ketika kita rendah hati, maka kita akan bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Karena pada saat kita rendah hati, orang akan melihat kehidupan kita. Allah ada di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, dan pengertian tentang kerendahan hati ini juga dapat diperluas. Jika Anda melihat pada definisi dalam bahasa Yunani, di dalam Alkitab, yaitu berasal dari kata praus, yang artinya lemah lembut. Menunjuk kepada pengertian hati yang mudah diajar. Nah, saudaraku, ketika kita bicara soal kerendahan hati, juga berbicara tentang hati yang mudah diajar. Hati yang mudah dibentuk. Nah, ini penting buat kita, hati yang lemah lembut. Yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebagai anak-anaknya, Tuhan inginkan kita memiliki hati yang lemah lembut, praus. Hati yang mudah diajar. Tentu oleh firman Tuhan, oleh kehidupan ini. Dan apapun, di mana kita hidup ini kita bisa belajar. Tentu hal-hal yang baik yang kita mau pelajari. Yang terus ada dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap tinggi hati atau sombong tidak akan membawa hidup kita menikmati kesejahteraan. Kalau Anda ingin menikmati hidup kesejahteraan atau sejahtera, maka jangan sombong. Dan jangan tinggi hati. Hidup dalam kerendahan hati akan membawa keberhasilan dan dipenuhi berkat yang datang dari Tuhan. Alkitab mengatakan itu semua. Kalau Anda baca Alkitab, kitab Amsal, bahkan khotbah-khotbah Yesus tentang kerendahan hati, Anda akan temukan di sana bahwa hidup dalam kerendahan hati akan membawa keberhasilan dan dipenuhi berkat yang datang dari Tuhan. Nah, inilah kehidupan yang harus kita bangun setiap hari dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita harus menyadari bahwa eksistensi kita di dunia ini adalah kasih karunia. Kalau kita berpikir tentang hidup kita, tentang apa yang kita lakukan, tentang pekerjaan yang kita miliki hari ini, tentang kepandaian, tentang talenta yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, yang sekarang kita nikmati di dalam kehidupan ini, tentang keberadaan kita juga secara pribadi. Saya mau berkata kepada saudara, itu adalah kasih karunia. Itu karunia Tuhan yang luar biasa. Itu anugerah Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena anugerahnya, kita ada saat ini. Jadi ketika kita bicara soal kehidupan, tidak bisa dilepaskan daripada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika kita ingat akan hal ini, kita terus akan bisa menjaga hati kita tetap rendah hati. Dan saya berkata bahwa kerendahan hati itu adalah dasar yang sangat kuat untuk semua sifat yang baik. Jadi saya ulangi, kerendahan hati adalah dasar yang sangat kuat untuk semua sifat yang baik. Kalau Anda memiliki sifat yang baik, ya, untuk melakukan apapun dalam hidup saudara, melakukan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, kerendahan hati itu adalah fondasinya. Jadi ketika saya berbuat baik kepada seseorang, biarlah saya bisa memastikan dalam hidup saya bahwa saya adalah orang yang rendah hati. Saya adalah didasari oleh kerendahan hati yang ada dalam hidup saya. Sehingga perbuatan baik itu tidak menjadi percuma. Nah, saudaraku, kerendahan hati adalah dasar yang sangat kuat
untuk semua sifat yang baik. Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati begitu luar biasa. Kita buka bersama-sama dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ingat ini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya ulangi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ketika seseorang itu semakin meninggikan diri, maka Tuhan akan bekerja untuk merendahkan dirinya. Saya ulangi lagi. Ketika seseorang itu semakin meninggikan dirinya, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup orang itu untuk merendahkan dirinya. Tapi sebaliknya, ketika kita semakin merendahkan diri kita, semakin merendahkan hati kita, Tuhan akan bekerja untuk meninggikan kita. Ini luar biasa, saudaraku. Nah, kebenaran ini simpel dan sangat sederhana. Tapi seringkali orang lebih memilih untuk Tuhan merendahkan dirinya. Karena apa? Karena mereka lebih memilih untuk meninggikan dirinya. Semakin mereka meninggikan diri, semakin mereka sibuk meninggikan diri, Tuhan akan bekerja kepada orang itu untuk merendahkan dirinya. Tapi ketika kita semakin merendahkan diri kita, Tuhan akan bekerja untuk meninggikan diri kita. Nah, ini satu hal yang menarik dan saya berharap Anda lebih memilih Tuhan yang bekerja untuk meninggikan saudara. Nah, syaratnya Anda harus merendahkan diri. Nah, saudaraku, berbicara tentang manusia ini sangat menarik, tentang kita ini sangat menarik. Secara naluri ya, manusia itu ingin dipuji. Jujur, kita semua termasuk saya, secara naluri manusia itu ingin dipuji. Kita itu ingin dipuji, ingin diperhatikan lebih, ingin diprioritaskan lebih, ingin dihargai lebih, tidak mau direndahkan dan tidak mau disepelekan. Betul kan, saudaraku? Kita ini manusia yang punya naluri ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai, tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu, karena naluri ini saudaraku, maka manusia cenderung meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hati mereka. Karena apa? Karena naluri ini saudaraku, nalurinya adalah ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai, tidak ingin direndahkan, tidak ingin disepelekan. Karena naluri inilah manusia cenderung meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hati mereka. Nah, saudaraku, kerendahan hati itu tidak sama dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Seringkali orang berpikir, kalau saya merendahkan diri saya di depan dia, bagaimana dengan pamor saya, reputasi saya, dan sebagainya. Saudaraku, saya ulangi, kerendahan hati itu tidak sama dengan kelemahan, di mana pamor dan gengsi akan turun. Tidak sama, saudaraku. Kerendahan hati itu adalah sifat yang bijak. Sifat yang bijaksana dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus hati, saudaraku. Saya ulangi, jadi kerendahan hati itu tidak sama dengan kelemahan di mana pamor atau gengsi akan turun. Banyak orang berpikir kalau saya rendah hati kepada orang itu, maka dia akan semakin melonjak, kata orang. Pamor saya akan semakin turun, harga diri saya semakin turun. Tidak, saudaraku. Kerendahan hati tidak bicara soal itu. Kerendahan hati adalah sifat yang bijak, sifat yang bijaksana dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain
dengan tulus hati. Itulah kerendahan hati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan teladan tentang kerendahan hati. Yesus memberikan teladan bagaimana hidup dalam kerendahan hati. Kita buka bersama-sama Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Berkata demikian, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ingat bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah punya kuasa yang luar biasa. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lalu kemudian diteruskan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku, Yesus punya hak untuk mempertahankan kealahannya pada waktu itu. Tapi dia tidak, dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri. Dia tidak mempertahankan itu. Dia rela menjadi manusia, menjadi hamba dan menjadi manusia. Dan dia merendahkan dirinya. Sebagai manusia dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku, kalau kita lihat ini, Yesus saja dia bisa merendahkan diri. Dia tidak pertahankan haknya dan dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia dan merendahkan dirinya. Apalagi kita, mestinya tidak ada hal yang harus kita pertahankan tentang siapa kita, kehebatan kita dan sebagainya. Oleh sebab itu saya ulangi lagi saudaraku, bahwa ini bagian yang sangat luar biasa. Jadi saya ulangi di bagian yang atas tadi, bahwa kerendahan hati itu tidak sama dengan kelemahan. Jadi Yesus waktu merendahkan diri atau merendahkan hatinya, itu berarti tidak berbicara soal kelemahan, bicara soal pamor atau gengsi akan turun. Tidak. Kalau Anda lihat di sana, justru Yesus itu menunjukkan tentang kerendahan hatinya dengan tulus, dengan luar biasa. Dan akhirnya Bapa itu meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Jadi kerendahan hati itu adalah sifat yang bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus hati. Nah, Yesus memberikan contoh ini kepada setiap kita. Nah, saya terus berharap bahwa kita semakin bertumbuh di dalam kerendahan hati dalam kehidupan kita yang akan kita jalani terus sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa tanda orang yang mempunyai kerendahan hati? Ini penting buat kita, sebab kita harus tahu bahwa kita ini sesungguhnya rendah hati atau tidak. Atau kita sedang bertumbuh dalam kerendahan hati atau tidak sama sekali. Jadi apa tanda orang yang mempunyai kerendahan hati? Yang pertama adalah, tanda yang pertama dari orang yang mempunyai kerendahan hati adalah berani mengakui kesalahan. Saya ulangi, tanda yang pertama dari orang yang mempunyai kerendahan hati adalah berani mengakui kesalahan. Saudaraku, gengsi adalah penyebab begitu sedikitnya orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesama, bahkan di hadapan Tuhan. Masalah gengsi ini bukan masalah sederhana, saudaraku. Ini masalah yang serius buat setiap kita. Dan tetapi kalau sampai kita tidak bisa mengalahkan gengsi kita tidak rendah hati di sana, maka ada hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita yang akan terjadi. Gengsi adalah penyebab begitu sedikitnya orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesama, bahkan di hadapan Tuhan. Mereka, orang yang gengsi ini, lebih memilih menyembunyikan kesalahannya
Nah ini saudaraku, kalau kita hidup dengan mempertahankan gengsi, ini saudaraku, Anda akan sulit untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena tanda daripada orang yang mempunyai kerendahan hati adalah berani mengakui kesalahan. Dan untuk berani mengakui kesalahan di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan, itu sungguh-sungguh dibutuhkan yang namanya gengsi ditaklukkan. Kita menjadi orang yang rendah hati dan tidak menyembunyikan kesalahan kita di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, Amsal 28 ayat 13 berkata demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, saudaraku. Jadi kalau kita mempertahankan gengsi kita, maka kita tidak mau mengakui kesalahan kita dan menyembunyikan pelanggaran kita, maka tidak akan beruntung. Lalu dikatakan berikutnya, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, jadi kalau dia mengakui kesalahan dan meninggalkan itu dan tidak melakukan lagi, akan disayangi. Luar biasa saudaraku, akan disayangi. Tentu kita semua ingin disayangi Tuhan. Tentu kita semua ingin merasakan kasih sayang Tuhan lebih lagi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya ada disayangi juga oleh banyak orang. Tapi mari kita mengambil satu keputusan yang benar, berani mengakui kesalahan. Karena tanda dari orang yang mempunyai kerendahan hati adalah yang pertama, berani mengakui kesalahan. Nah saudaraku, firman Tuhan tadi berkata dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya akan meninggalkan dan meninggalkannya akan disayangi. Nah saudaraku, itu adalah tanda orang yang mempunyai kerendahan hati yang pertama. Lalu tanda yang kedua dari orang yang mempunyai kerendahan hati adalah memiliki keinginan untuk belajar dan diajar. Memiliki keinginan belajar dan diajar. Saudaraku, proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau di kampus atau di perguruan tinggi yang Anda sedang jalani hari-hari ini, tetapi juga melalui sekolah kehidupan, yaitu ketika kita berinteraksi dengan sesama kita dimanapun kita berada. Nah saudaraku, ketika kita berinteraksi dengan sesama kita dimanapun kita berada, dengan siapapun, dengan macam-macam orang, dengan karakter yang berbeda-beda. Itulah sekolah kehidupan di sana. Nah di sanalah kita belajar dan terus mau diajar juga. Lewat setiap kejadian, proses yang terjadi di dalam hubungan apapun dengan sesama kita. Nah proses ini tidak mengenal batasan usia. Tidak mengenal batasan usia saudaraku. Ini terus berlangsung sampai waktu nanti kita dipanggil Tuhan. Ketika kita berinteraksi dengan sesama di dalam kehidupan ini. Nah, saya sebut sebagai sekolah kehidupan. Nah, di sanalah saudaraku, proses kerendahan hati itu juga berlangsung. Di mana kita betul-betul membangun dengan serius supaya kita menjadi orang yang memiliki kerendahan hati. Sebab ada banyak hal yang bisa terjadi dalam proses kita berinteraksi dengan banyak orang. Tapi di sana justru kerendahan hati harus tumbuh di dalam hidup setiap kita. Kita mau belajar dan kita mau diajar. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi ketika seseorang mau belajar atau mau diajar. Ini yang saya sebut poin yang penting di dalam proses belajar dan diajar ini. Dalam berinteraksi atau dalam hal apapun dalam hubungan dengan sesama kita. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi ketika seseorang mau belajar dan mau diajar. Yang terjadi adalah bukan hanya menambah periode atau waktu belajar saja. Jadi artinya kalau kita terus punya keinginan belajar dan diajar, itu nambah waktunya untuk belajar. Bukan hanya itu, tetapi juga menempatkan ego kita, gengsi kita, dan ambisi kita di tangan orang lain. Saya ulangi lagi, ketika kita mau belajar dan mau diajar dalam proses kehidupan ini, kita bukan hanya menambah periode waktu belajar saja, tetapi juga menempatkan ego kita, ambisi kita untuk di tangan orang lain. Menempatkan itu di tangan orang lain. Kenapa? Sebab begini, ketika Anda belajar, Anda sedang menyadari bahwa ada orang lain yang lebih baik dari Anda. Nah ini butuh kerendahan hati saudaraku.
Disinilah kerendahan hati itu muncul. Ketika Anda belajar dan mau diajar, Anda itu menempatkan ego Anda, ambisi Anda di tangan orang lain. Sebab ketika Anda belajar, Anda sedang menyadari bahwa ada orang lain yang lebih baik dari Anda. Dan Anda merendahkan diri pada saat itu. Anda merendahkan diri Anda pada saat proses belajar dan mau diajar. Nah, ini menarik saudaraku. Ini yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Dan kemudian orang yang rendah hati di dalam dirinya itu ada kekuatan yang luar biasa yang mampu menginspirasi banyak orang. Semakin kita rendah hati, ada kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita dan itu akan menginspirasi dan kita akan mampu menginspirasi banyak orang dan memberkati banyak orang. Nah, saudaraku, ternyata luar biasa kalau kita bicara tentang kerendahan hati ini, saudaraku. Mustahil kita akan dapat belajar dan mau diajar bila kita merasa sudah mengetahui semuanya. Betul kan, saudara? Kalau kita sudah merasa tahu semuanya, maka kita tidak mau belajar dan tidak mau juga diajar. Tidak perlu lagi. Nah, itulah kesombongan. Itulah tinggi hati, merasa tahu semuanya. Nah, kerendahan hati akan tetap menjaga kita untuk terus mau belajar dan diajar. Saya ulangi, mustahil kita dapat belajar bila kita merasa sudah mengetahui semuanya. Kerendahan hati akan tetap menjaga kita untuk terus mau belajar dan diajar. Saya berdoa di poin yang kedua ini, Anda menjadi orang yang terus mau belajar dan mau diajar. Baik lewat firman Tuhan, lewat berinteraksi dengan sesama di dalam pergaulan sekolah kehidupan ini. Dan saya berdoa supaya kerendahan hati ini ada di antara kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang memiliki kerendahan hati adalah selalu berharap kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Tidak berharap, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi berharap kepada Tuhan. Kita lihat Mazmur 131 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Berkata demikian, pemazmur berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Aku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Ini pergumulan, saudaraku. Untuk menjadi sombong dan rendah hati itu adalah pergumulan di jiwa kita. Ya, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, orang yang hidup dalam kerendahan hati adalah tandanya yang ketiga, dia selalu berharap kepada Tuhan. Dia memenangkan sebuah pergumulan di dalam jiwanya antara kesombongan yang terus akan menguasai hidupnya. Dia taklukkan itu dan dia menjadi rendah hati di dalam jiwanya. Dan dia berharap kepada Tuhan. Dia putuskan untuk berharap kepada Tuhan. Artinya ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tahu Tuhan lebih daripada kita. Tuhan lebih dalam segalanya untuk hidup kita. Nah, saudaraku, orang yang rendah hati ternyata mempunyai pandangan yang jelas tentang siapa dirinya dan memahami seberapa besar kemampuannya. Saya ulangi, orang yang rendah hati mempunyai pandangan yang jelas tentang siapa dirinya dan memahami sebatas apa kemampuannya. Seperti pemazmur ini, Tuhan, aku tidak tinggi hati, aku tidak sombong, dan seterusnya. Dan dia jelaskan tentang pergumulan jiwanya untuk itu semua. Jadi saudaraku, pemazmur ini orang yang rendah hati. Dia mempunyai pandangan yang jelas tentang siapa dirinya. Dan kemudian dia memahami seberapa besar kemampuan yang dia miliki.
Nah itu sebabnya ketika dia tahu jelas, dia berharap kepada Tuhan. Tuhan yang lebih daripada apa yang dia miliki. Dia tahu siapa dirinya. Dia berasal dari Tuhan. Dan dia kenal kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu dia berharap kepada Tuhan. Saya ulangi, orang yang rendah hati mempunyai pandangan yang jelas tentang siapa dirinya. Dan memahami kemampuan yang dia miliki. Sebaliknya, orang yang tinggi hati tidak berani mengatakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan not telling the truth. Tidak berani berkata kebenaran tentang dirinya. Kenapa? Karena memang dia tidak mengenali siapa dirinya. Orang yang sombong itu selalu merasa tahu siapa dirinya, tapi sesungguhnya tidak pernah tahu siapa dirinya. Makanya not telling the truth. Dia tidak bisa bicara tentang kebenaran atau bicara benar tentang dirinya. Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Tetapi orang yang rendah hati, dia bisa bicara dengan benar tentang dirinya. Punya pandangan yang jelas tentang siapa dirinya. Dan dia memahami seberapa besar kemampuan yang dia miliki. Dan saudaraku, sehingga dia sadar betul. Di pemazmur dikatakan dalam mazmur tadi, pemazmur mengatakan bahwa akhirnya dia berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan lebih daripada dirinya. Dan Tuhan memiliki kemampuan lebih besar daripada apa yang dia miliki. Nah saudaraku, kerendahan hati bukanlah suatu tipe dari kelemahan, tetapi merupakan keberanian untuk mengakui kekurangan atau kelemahan. Dalam pemazmur yang diungkapkan tadi di kitab Mazmur, pemazmur ungkapkan satu hal yang luar biasa di sana. Bahwa sesungguhnya kerendahan hati itu bukanlah suatu tipe dari kelemahan, tetapi merupakan keberanian untuk mengakui kekurangan dan kelemahan. Kerendahan hati membawa kepada kebebasan, merdeka, free dalam kehidupan. Jadi semakin orang rendah hati, semakin hidupnya bebas, free. Ya. Tetapi kesombongan membawa kita kepada keterikatan. Saya ulangi, bahwa kerendahan hati membawa kepada kebebasan. Kita dimerdekakan betul. Tetapi kesombongan membawa kita kepada keterikatan. Dan pada akhirnya saya ingin membuka ayat Amsal 18 ayat 12 sebagai ayat penutup. Amsal 18 ayat 12 berkata demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya ulangi. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya berdoa biarlah firman Tuhan yang saya bagikan ini akan memberkati hidup kita. Semakin kita sungguh-sungguh membangun kehidupan kita dengan membangun kerendahan hati yang ada dalam hidup kita. Dan saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan terjadi. Dikatakan bahwa ketika kita tinggi hati, maka itu akan mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Firman-Nya itu sangat luar biasa. Mari kita bertumbuh di dalam kerendahan hati dan menjadi anak-anak-Nya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua, mari kita akan tunduk kepala. Tuhan, kami berdoa, berkati firman-Mu pada saat ini, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah kami masing-masing hamba-Mu dan seluruh umat-Mu bertumbuh di dalam kerendahan hati. Kami percaya nama-Mu akan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Surrender, you are mine.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan, akan kasih yang tanpa batas, pengorbanan yang besar yang Yesus sudah lakukan buat kita. Saudaraku, semua sudah dibayar dengan lunas segala pelanggaran dan dosa kita. Mari kita bersama-sama setiap kali kita memperingati kematian Yesus dan kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita ingatkan pada diri kita masing-masing. Hidup kita berharga. Dan jangan pernah kita tempatkan hidup kita di tempat-tempat yang tidak layak. Yaitu untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Hal-hal yang dosa sifatnya. Dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ingat, mari kita akan terus hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Kita minta pimpinan Tuhan di dalam perjamuan kudus saat ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tahirkan kami ya Tuhan, tahirkan seluruh umat-Mu. Ketika kami mengambil roti dan anggur dan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, biarlah kami semua menghargai akan kasih dan pengorbanan yang besar. Dan sekaligus kami juga membuat keputusan dalam hidup ini untuk kami hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Meninggalkan segala pelanggaran dan dosa, meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Tahirkan kami Tuhan, kami mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu yang luar biasa. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya, mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat cawan anggur di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang percaya, mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan tengadakan kedua belah tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk kasih, untuk pengorbanan yang besar buat hidup kami. Terima kasih untuk masa depan. Ketika penebusan-Mu terjadi atas hidup kami dan kami di dalam Engkau. Sungguh Tuhan, kami melihat masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Janji-janji yang pasti akan digenapi dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata. Kau memberkati mereka dengan kesembuhan, pertolongan-Mu nyata atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati Tuhan di dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kau memutuskan untuk ya, aku terima Yesus. Mari berdoa bersama-sama dengan saya dan tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala pelanggaran dan dosaku. Sucikan hidupku dengan darah-Mu.
Hari ini aku membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bertahtalah dalam hidupku. Menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Jadikan baru hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Buat Bapak Ibu yang baru pertama terima Yesus dan barusan berdoa bersama-sama dengan saya, sekiranya Bapak Ibu merindukan bantuan kami untuk bertumbuh di dalam Dia, mengenal firman Tuhan lebih jauh lagi, bertumbuh di dalamnya, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca ini. Kami siap membantu saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau sudah menyertai Tuhan ibadah kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang sakit. Sakit apapun itu. Tuhan memberkati mereka dengan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pertolongan pekerjaan, studi, dan bahkan keuangan, ekonomi mereka. Kebutuhan-kebutuhan yang besar dalam rumah tangga mereka. Tuhan campur tangan. Tuhan menolong. Mujizat-Mu nyata atas mereka. Kau membukakan pintu-pintu yang tertutup. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dengan shalom-Mu, dengan damai-Mu. Kami berdoa, Tuhan damai-Mu Tuhan ada di bangsa kami. Memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kami. Bahwa pemimpin kami takut akan Tuhan. Dan hikmat-Mu ada pada mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memperkenalkan diri-Mu atas seluruh bangsa Indonesia, penduduknya, dan bahkan Tuhan Engkau akan membawa mereka menikmati kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami pada saat ini Tuhan, hanya kepadamu saja. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah, umat kepunyaan Allah, terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian dari saat ini, sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Kau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Ibadah onsite atau tatap muka di Gereja JKI Maranatha akan diadakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kami akan menerapkan protokol sebagai berikut. Jemaat hadir dalam kondisi yang sehat, berusia 12 hingga 70 tahun, dan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memindai kode QR atau menunjukkan kartu vaksin. Mendaftar melalui nomor WA hotline JKI Maranatha dikarenakan jumlah kursi yang terbatas. Pendaftaran sudah dapat dilakukan mulai minggu ini.